Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, selamat pagi saudara sekalian. Kita kembali ibadah melalui online atau YouTube ini. Tetapi minggu depan kita akan tatap muka karena ada perjamuan kudus. Jadi kita ada di gereja perjamuan kudus tatap muka untuk minggu depan. Jadi minggu ini 2, 3, 4 kita online. Tapi minggu depan, minggu kedua kita ikut tatap muka. Karena rencana ada pemberkatan nikah untuk saudara kita pemain musik, yaitu Yoses akan mengadakan langsungkan pemberkatan nikah di gereja kita pada jam 10. Jadi tatap muka kita jam 9 selesai. Para pengantin datang dan keluarga pengantin datang, kita lanjutkan jam 10. Itu untuk minggu kedua tanggal 9. Minggu pertama tanggal 2 kita ada perjamuan kudus, kita sempatkan untuk tatap muka. Puji nama Tuhan, dan kita akan mulai ibadah kita saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, siapkan hati kita, buka pendengaran kita, dan sambut dengan begitu rupa antusias dan sukacita kedatangan atau pemberitaan firman Allah yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Hikman Sirait MTH. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami menikmati kebenaran firman Allah melalui ibadah kami, melalui online atau YouTube ini. Kami amat percaya kehadiran Tuhan yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Kehadiran Tuhan tidak memerlukan sarana, karena Tuhan ada di mana-mana. Esya. Itulah pengakuan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, untuk Musa menceritakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Allah Tuhan yang memimpin bangsa Israel, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Kehadirannya tanpa memerlukan sarana. Dia ada dan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya melalui YouTube ini pun ada kuasa yang Tuhan akan curahkan apabila kami membuka diri kami sendiri. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami, dan kuasa firman Tuhan yang Tuhan meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kami sekalian. Iman kami boleh dikuatkan, kasih kami, kesetiaan kami, ketaatan kami boleh bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan firman Tuhan, kami sediakan hati kami untuk mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman Allah. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Kita bertemu kembali masih di dalam suasana COVID-19. Kendati demikian, kita harus mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala perkara, walaupun situasinya teramat buruk. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 37 dan 38. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 37 dan 38. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop hal menghakimi. Ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, jikalau kita meneliti teks firman Tuhan secara cermat, dan jikalau kita melihat kepada prinsip-prinsip penafsiran hermeneutik atau penafsiran Alkitab, maka kita dapat ketahui bersama bahwa bentuk teks dari ayat ke-37 adalah paralelisme sinonim. Apa itu paralelisme sinonim? Paralelisme sinonim yaitu suatu karya sastra di mana baris pertama memiliki kesamaan nada atau kesamaan makna dengan baris kedua. Baris kedua memiliki kesamaan makna dengan baris ketiga. Ada satu pemahaman yang sama di dalam baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Apa itu? Teks ini bermakna, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Sebab akibat. Dengan kata lain, apa yang Bapak Ibu perbuat, maka itu juga yang Bapak Ibu akan terima. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan dengan baik, Lukas 6 ayat 37, maka ada 3
tindakan yang umum dilakukan oleh orang-orang termasuk orang Kristen. Apa saja itu? Pertama, menghakimi. Kedua, menghukum. Ketiga, mengampuni. Dari 3 tindakan ini yang paling umum dilakukan orang banyak, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, adalah yang pertama dan kedua. Tindakan pertama adalah menghakimi. Sudah menjadi kebiasaan kita semua atau kebanyakan orang terlalu mudah untuk menghakimi seseorang, terlalu mudah untuk menghujat seseorang, terlalu gampang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, terlalu gampang untuk mengorek-ngorek aib orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain selalu dipandang negatif. Perhatikan baik, kebanyakan orang memang terlalu mudah untuk melihat sesuatu yang buruk pada orang lain. Tapi seringkali kita lupa untuk melihat kepada diri kita sendiri. Kita terlalu mudah mencari-cari kesalahan orang. Kita terlalu mudah mencari-cari aib orang. Tapi kita tidak melihat kesalahan kita sendiri. Dia lupa bahwa hidupnya, bahwa apa yang dia lakukan belum tentu lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang dia perbuat belum tentu lebih benar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena punya kebiasaan untuk menghakimi orang lain. Ada pepatah tua yang mengatakan, ketika jari telunjuk kita menunjuk kepada orang lain, maka sisa 4 jari itu akan menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu? Jangan punya kebiasaan untuk mencari kesalahan orang lain. Jangan punya kebiasaan untuk mengorek-ngorek aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, dan segala macamnya. Kita harus mengalami perubahan karena hidup kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Tindakan yang kedua, menghukum. Dan menghukum ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari menghakimi. Setelah kita mencari-cari kesalahan orang lain, dengan mudahnya kita nanti akan menghukum. Oh, dia seperti ini, dia seperti itu. Pantas saja dia kaya, ternyata dia korupsi, ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Kita menghukum orang lain tanpa bukti, tanpa dasar. Kita menghukum orang lain tanpa otoritas yang jelas. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan tindakan ketiga. Inilah tindakan yang paling jarang dilakukan oleh orang banyak. Apa itu? Mengampuni. Tindakan pertama, tindakan kedua, menghakimi dan menghukum, itu sangat umum dilakukan bahkan oleh orang-orang Kristen. Tapi mengampuni teramat berat. Apalagi jika perasaannya sudah tersakiti. Rasanya sulit untuk mengampuni. Bahkan saudara kandung sekalipun sulit untuk diampuni. Namun dari 3 tindakan menghakimi, menghukum, dan mengampuni, Tuhan menginginkan kita untuk kita mengampuni. Dan Bapak Ibu, jikalau kita kembali kepada perjanjian lama, ketiga tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang ada di dalam pengadilan. Tindakan pertama menghakimi, tindakan kedua menghukum. Dan saya mau katakan, itu adalah hak
haknya Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Artinya apa Bapak Ibu? Menghakim dan menghukum itu adalah haknya Tuhan. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku punya kebiasaan menghakimi orang lain dan menghukum orang lain, itu artinya Bapak Ibu merampas haknya Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu ingin menggantikan posisi Tuhan. Di dalam perjanjian lama, keinginan untuk serupa dengan Allah itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Lucifer, sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, memberontak terhadap Allah karena mereka ingin menjadi serupa seperti Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menghakimi, jangan coba-coba untuk menghukum orang lain, apalagi tanpa bukti-bukti yang kuat dan jelas. Selanjutnya kita akan membahas Lukas 6 ayat 38. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, kamu akan diberi. Bapak Ibu, ini bukan berbicara tentang berapa besar persembahan Bapak Ibu ke gereja. Ini bukan berbicara tentang uang ataupun harta. Ini bukan berbicara tentang donasi Bapak Ibu. Tidak. Ini berbicara tentang 3 hal tadi. Secara khusus yang menjadi kerinduan hati Allah adalah tindakan yang ketiga. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah pengampunan, maka Bapak Ibu diberi pengampunan oleh Allah. Saya tahu, karena saya pernah merasakan sulit, bahkan teramat sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mengkhianati kita. Teramat sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi saya mau katakan, itu perintah Tuhan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Suami-suami, sebesar apapun kesalahan istrimu, seberapa jauh pun dia menyakitimu, lepaskan pengampunan. Istri-istri, sebesar apapun dosa-dosa suamimu kepadamu, sejahat apapun tindakannya kepadamu, ampuni suamimu. Anak-anak, seberapa besar pun kesalahan orang tuamu, ampuni orang tuamu. Orang tua, seberapa nakalnya pun anakmu, seberapa jauh pun mereka menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Gembala-gembala sidang, lepaskan pengampunan kepada para pengerjamu yang suka berbuat dan sering melakukan kesalahan. Pengerja, ketahuilah tidak ada gembala yang sempurna selain Kristus. Ampuni dan lepaskan pengampunan kepada gembala-gembalamu. Walaupun mungkin engkau pernah dilecehkan, walaupun mungkin engkau pernah merasa dihina, walaupun mungkin engkau dianggap sebagai pekerja yang tidak pantas. Inilah dorongan firman Tuhan. Berilah pengampunan, engkau akan diberi. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudaraku, inilah tindakan ketiga, inilah yang menjadi dorongan hati Tuhan. Kerinduan hati Allah kita melepaskan pengampunan agar kita diampuni oleh Bapa.
Jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, walaupun itu teramat susah, tetapi engkau memutuskan melepaskan pengampunan, maka Bapa akan mengampunimu. Dan ketika Allah yang kita puja mengampuni kita, memberikan pengampunan kepada kita, itu artinya apa? Ada keselamatan kepada diri kita. Jadi pengampunan yang Bapak Ibu berikan kepada orang lain, walaupun itu teramat menyakiti hati kita, teramat sulit untuk kita lupakan, itu akan memberikan kesempatan bagi orang itu untuk diselamatkan oleh Allah. Namun pengampunan yang kita berikan juga memberikan keuntungan yang begitu luar biasa kepada kita sendiri. Kenapa demikian? Karena jikalau kita mengampuni, kita akan diampuni oleh Bapa di surga. Kita beroleh keselamatan. Tepatlah seperti yang dikatakan ayat ke-38. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hadiah yang paling indah di muka bumi yang kita miliki, lebih dari apapun yang ada pada Bapa itu. Keselamatan itu akan dicurahkan ke dalam ribaan Bapa itu. Tidak ada yang dapat membeli keselamatan. Tidak ada yang dapat menebus keselamatan kecuali karena anugerah Allah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai penutup, Bapak Ibu, teks mengatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini berbicara tentang skala ukur. Mengingatkan kembali seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jikalau Bapak Ibu menghina, mengejek, menghukum, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, maka Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Bahkan berdasarkan pengalaman, apa yang Bapak Ibu terima akan lebih berat dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertobat. Jangan lagi suka melihat kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari aib orang lain. Jangan suka mengorek-ngorek keburukan orang lain. Jangan suka menghukum orang lain. Tapi marilah kita masing-masing untuk melepaskan pengampunan. Karena jikalau kita melepaskan pengampunan, itu artinya kita memiliki karakter yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada kematiannya di kayu salib, digantung. Teks firman Tuhan menyatakan, dia tidak berdosa. Dia disalibkan karena dosa-dosa saya dan Bapak Ibu. Dia digantung di kayu salib karena kenajisan. Tetapi di kayu salib dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Jika Bapak Ibu mengampuni, saudara-saudara kita atau siapapun yang melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu, yang menyakiti hati Bapak Ibu, yang menghancurkan hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Bapak Ibu meneladani Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu adalah berkat yang terbesar. Dan jikalau Bapak Ibu lakukan itu, keselamatan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah mendengarkan sebagian firman Allah dari Injil Lukas pasal 6. Topik yang diangkat seperti sederhana seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Ya, soal menuduh, soal menghakimi itu,
ya, soal menghukum, menjas. Dan yang terakhir yang indah adalah mengampuni. Ini semuanya karakter yang Tuhan inginkan, itu bagian Tuhan sendiri. Ya, baik di dalam kita menghakimi seseorang, Tuhan katakan itu bagian Tuhan. Soal menghukum orang yang bersalah atau bagaimanapun, itu bagian Tuhan, bukan kita manusia. Dan sebaliknya, kita diberikan kesempatan untuk menyatakan karakter Tuhan, yaitu melalui kasih kita, melalui kita mengampuni pada seseorang, sekalipun orang itu sudah berbuat mungkin menyakiti hati kita sedemikian rupa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kebenaran firman Tuhan ajarkan bahwa jauh lebih baik kita mengampuni. Saat-saat kita mengampuni, di mana beban pikiran, beban sakit hati kita, beban rasa terhinakan barangkali itu akan terbawa, hilang, saudara. Apabila benar-benar kita melepaskan pengampunan. Karena ketiga hal itu adalah bagian Tuhan, bagian dari Tuhan punya. Bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Itu sebabnya apabila kita belajar hal seperti ini, kita sedang mentaati, kita sedang belajar menggenapkan kebenaran firman Allah. Seperti beberapa saat yang lalu saya katakan, baiklah kita, selayaklah kita menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hal-hal yang sepele, hal yang ringan, tetapi itu mempunyai dampak cukup berat. Seperti waktu Adam ditanya, itu loh Hawa yang Tuhan berikan, perempuan yang Tuhan berikan, dia yang memberi makan kepadaku. Nah, hal seperti ini yang Tuhan inginkan supaya kita melepaskan semuanya itu. Karena itu bagian Tuhan sendiri. Karena kita sendiri pun tidak luput dari segala kesalahan. Karena kita sendiri pun bukanlah manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membawa, membimbing, mendidik, mengajar kita untuk kita belajar serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Biar kiranya berkat Tuhan sepanjang minggu akan membawa kita melangkah hari demi hari ada dalam suasana sukacita. Tidak terbebankan dengan marah, tidak terbebankan dengan rasa tertuduh atau menuduh atau menghukum, karena kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Minggu depan kita akan bertemu di gereja tatap muka disertai dengan perjamuan kudus. Disertai dengan perjamuan kudus. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang memerlukan, tolong beritakan, telepon, kita akan siapkan. Kalau air anggurnya itu barangkali sukar, kalau rotinya, Bapak Ibu bisa ambil roti yang di warung, roti sari roti, potong kecil begitu. Mungkin kalau air anggurnya, kami akan siapkan, kirimkan nanti. Kabarnya, telepon, kita akan sampaikan atau kirim anggurnya itu. Ya, puji Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih kemurahan-Mu kembali mengajar kami untuk kami melangkah sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu.
yang mencerminkan hati Kristus, wajah Kristus, gambar Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Sewaktu kami memberikan pengampunan tanpa kekuatan dari Roh, kami tak mampu. Karena kami pun tidak jauh. Masih ada daging, masih ada keinginan duniawi ini. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk mengajar kami, mengingatkan kami tentang segala sesuatu yang Tuhan telah ajar dan firman-Kan. Terima kasih. Terima kasih sehingga setiap hari kami boleh lebih dekat lagi kepadamu, lebih dekat lagi dan lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan di akhir zaman yang disempurnakan melalui bimbingan-bimbingan firman Allah dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, akan menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat hingga kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Curahkan berkat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Yesus, dan pertolongan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.